Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, Minggu ke-11 setelah Trinitatis, dengan topik menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Matius bindu 16 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian dikatakan. Dari nats ini kita mendapat pelajaran yang sangat berguna, yakni iblis sangat pintar dan bijaksana, memakai kesempatan yang justru memanfaatkan teman, sahabat, atau saudara terdekat untuk memberi saran, membujuk agar menolak atau menerima sesuatu agar terhindar suatu kesulitan atau penderitaan hidup, dengan menawarkan kemudahan, kesenangan, harta dunia, seperti layaknya orang yang sangat mengasihi kita dan menyimpang dari firman Tuhan. Teologi salib, inilah jalan Yesus Kristus. Pengikutnya tentu juga harus menjalaninya sesuai firman Tuhan. Pikul salib dan ikutlah aku, sebab Yesus Kristuslah Sang Mesias yang ditolak, menderita sengsara dan mati dalam kesetiaan. Yesus Mesiaslah yang menang, yang bangkit dan kembali kepada kemuliaannya. Suatu pernyataan kuasa diberikan kepada Petrus dan juga kepada kita pengikutnya, agar jujur dan patuh akan kehendak Allah. Setiap orang yang tidak mengakui Dia dan tidak berbuat seturut dengan firman-Nya akan ditolak pada kedatangannya yang kedua kali. Yesus memberitahukan hal penolakan dan penderitaan serta kematian kepada para murid-Nya dengan maksud bahwa Mesias yang datang itu adalah anak manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri yang harus menanggung beban berat, yaitu penolakan. Mesias yang datang itu tidak sesuai atau berbeda dengan pengharapan orang Yahudi yang berharap Mesias itu datang dalam kemuliaan, kekuatan, wibawa yang menempatkan Israel menjadi pemimpin dunia, pemimpin politis, supaya para murid mempersiapkan diri dengan situasi yang berbeda dengan keinginan hati dan pikiran mereka, serta ujian bagi mereka. Apakah masih setia kepadanya? Yesus juga mau menyatakan bahwa dengan mengikut Dia, tidaklah semua menjadi mudah, gampang, dan hanya bersenang-senang. Justru mengikut Yesus menghadapi banyak rintangan, penolakan. Mengikut Yesus ada konsekuensi yang harus diterima dan diemban. Penolakan, kesengsaraan, kematian di dunia bukanlah akhir dari segalanya, tetapi Yesus akan bangkit lagi, hidup, serta kembali ke surga, dan bahkan akan datang ke dunia dalam kemuliaan surgawi untuk menghakimi dunia dan memberi ganjaran sesuai dengan pengakuan
dan perbuatan manusia semasa hidupnya. Kriteria atau syarat mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar berpedoman kepada ucapan Yesus, yaitu yang pertama, melupakan kepentingan diri sendiri atau egoisme. Yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Yang ketiga, rela berkorban untuk Yesus Kristus dan Injil. Semuanya itu harus dilakukan agar Yesus tidak menolak kita ketika Dia datang untuk kedua kalinya atau parousia. Untuk kita para pengikut Kristus pada masa kini, nubuat Yesus tentang penolakan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dalam perikop ini telah terwujud. Ia merupakan fakta kebenaran sejarah yang direkam dalam Injil, dan kini kita menanti pemenuhan tentang nubuat kedatangannya yang kedua. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri dan menanti kedatangannya dengan tekun dan setia, agar Yesus Kristus menerima kita. Sebab keselamatan bersumber dari pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang harus disertai kehidupan yang seturut dengan firman, teladan, dan janji Tuhan Yesus Kristus di kala susah dan senang sebagai bukti kesetiaan dan kasih pengikutnya. Amin.